Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis ilmu yang insyaallah diberikan keberkahan yang banyak di dalamnya. Malam ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masih membahas surah Ali Imran. Malam ini kita masuk ayat yang ke-22. Dan kalau sempat nanti ayat yang ke-23 ya. Kita akan baca ayatnya, kemudian baru kita akan kaji kandungannya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. Ulaika al-muttasifuna bis sifatil qabihah. Mereka itulah, yakni yang bersifat dengan sifat-sifat yang buruk. Siapa mereka? Itu yang dijelaskan pada ayat yang sebelumnya. Mereka yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa hak, membunuh orang-orang yang menyuruh manusia buat adil. Inilah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika, mereka itulah alladzina
habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya atau pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Ay batalat mahasinu a'malihim fid daraini, yakni batallah segala kebaikan amalnya di dunia dan di akhirat. Amma butlanuha fid dunya, adapun batalnya amal mereka di dunia ini bentuknya seperti apa? Fa ibdalul madhi bidzammi, digantikan pujian menjadi celaan. Wassana bil la'ni, digantikan pujian kepada laknat, sanjungan kepada laknat. Wa bima yanzilu bihim minal qatli wassabi, dan apa yang mereka rasakan daripada pembunuhan dan juga penangkapannya. Wa akhdhil mali minhum ghanimatan wal istirqaqi lahum ila ghairi dzalika minadz-dzulli adh-dhahiri fihim, dan bagaimana harta mereka itu diambil sebagai ghanimah dan mereka itu dijadikan budak yang merupakan di antara bentuk yang zahir daripada penghinaan. Itu adalah bentuk batalnya amal mereka di dunia dengan bentuk-bentuk yang tadi. Wa amma butlanuha fil akhirah, adapun batalnya amal mereka di akhirat bentuknya seperti apa? Fa izalatus thawabi ilal iqab, bentuknya adalah hilangnya pahala dan berganti kepada siksaan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Nah, jamaah sekalian, orang-orang kafir mereka ini adalah orang yang sudah dinyatakan oleh Allah amalnya sia-sia. Apalagi orang-orang kafir yang melakukan pembunuhan terhadap Nabi dan orang-orang yang menyeru kepada keadilan. Maka orang-orang ini akan dihinakan oleh Allah di dunia, dan di akhirat orang-orang yang seperti ini akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat yang selanjutnya ada lagi lanjutannya. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak punya penolong. Penolong dari apa? Min azabillah, penolong daripada azab Allah, fi ihdad daraini, di salah satu dua tempat. Di dunia enggak ada penolongnya dan di akhirat enggak ada penolongnya. Hadirin hadirat jamaah sekalian, carilah di dalam sejarah manusia dari sejak zaman kapanpun bagaimana pengakhiran orang yang memusuhi para nabi, bagaimana pengakhiran orang yang mereka itu membunuh para nabi atau para pewarisnya nabi. Lihatlah bagaimana penghabisan umur mereka. Tidak ada yang menjadikan mereka itu menjadi orang yang dihormati dan dimuliakan. Semuanya adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita sebut saja ya, di antara para pembenci nabi atau pembunuh nabi mulai dari zaman Nabi Musa lah, jangan terlalu jauh. Nabi Musa itu punya lawan yaitu Fir'aun. Bagaimana nasibnya Fir'aun? Maka Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ini dia melawan penguasa yang penguasanya adalah beragama Yahudi, jamaah sekalian. Apa yang terjadi? Agama Yahudi yang menjadi pegangan para penguasa pada waktu itu
kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dengar kisah tentang Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Utsbah, Rabi'ah, Sofwan dan lain sebagainya. Orang-orang yang menjadi kerikil atau duri dalam perjuangan dakwah baginda Rasulullah. Maka bagaimana pengakhiran hidup mereka jamaah? Mereka semuanya mati dalam keadaan hina. Kita ambil contoh ya, pada zaman Nabi Muhammad ada orang yang sangat membenci baginda Nabi Muhammad dari kalangan saudaranya atau kalangan kerabatnya sendiri. Siapa itu? Yaitu Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman baginda Nabi, tetapi dia sangat membenci apa yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga saking bencinya Abu Lahab, maka dia seringkali itu berusaha ingin menyakiti dan melukai Nabi Muhammad. Nah, puncak dari murkanya Allah kepada Abu Lahab ini sampai turun ayat yang mencaci maki Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abi Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya, usahanya enggak bermanfaat buat dia. Ini kan ada sinkronisasi Pak antara ayat ini dengan ayat yang menceritakan contoh orang yang memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, singkat cerita, bagaimana kejadian atau akhir daripada Abu Lahab? Abu Lahab ini nggak sempat ikut perang Pak. Abu Lahab nggak sempat ikut perang Badar. Kemana dia? Sakit. Jadi Abu Lahab ini mati dalam keadaan yang sangat menjijikkan. Jadi dia kena penyakit yang bikin badannya itu panas Pak. Panas. Sampai-sampai dia harus buka semua pakaiannya. Lalu dari kulitnya itu muncul seperti apa namanya, bisul-bisul gitu ya. Kemudian pecah, bernanah. Kalau kata orang Betawi, benyenyeh Pak. Itu darah campur nanah, busuk, sehingga orang-orang nggak ada yang mau deket nengokin Abu Lahab, nggak ada yang mau. Karena apa? Karena dia ini terlalu busuk baunya. Kemudian mati nih Abu Lahab. Abu Lahab mati jamaah. Ketika dia mati, orang-orang itu pada males untuk ngurusin jenazahnya. Kenapa? Karena busuk Pak. Tapi mau nggak mau kan harus ditanam, harus dikuburin. Maka mereka tidak ada yang sanggup untuk mendekat kepada jenazahnya. Jenazahnya itu didorong-dorong pakai tongkat yang panjang, disiapin kuburannya, lobangnya, jenazahnya didorong-dorong Pak, didorong-dorong, nggak ada yang mau deket, bau, didorong sampai masuk ke liang kuburnya ataupun ke kuburnya tadi. Jadi jatuhnya tidak sangat manusiawi. Tuh lihat, sampai matinya, sampai dikuburnya itu dihinakan sama Allah, sehingga mereka ini para penyokongnya, orang-orang yang satu pemikiran dengan dia, itu nggak ada yang sanggup mengurus dengan cara yang baik, didorong sampai jatuh. Kemudian setelah jatuh masuk ke dalam kubur kan harus ditimbus Pak, harus ditutup pakai apa? Pakai tanah. Itu yang masukin tanahnya nggak ada yang sanggup, tukang gali nggak ada yang sanggup,
masukin tanah dikit-dikit ke situ, nggak ada yang sanggup. Apa yang terjadi? Maka mereka melempari lubang kuburnya Abu Lahab dengan batu sampai penuh. Jadi dilemparin tuh pakai batu. Kalau pakai tanah kan susah ngelemparnya. Yang enak pakai batu, dilemparin batu sampai penuh kuburnya. Coba tuh. Itu bentuk penghinaan Allah kepada orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah tertutup, sudah tertimbus kuburnya itu dengan tanah dan bebatuan, baunya masih tetap tercium, jamaah sekalian. Tuh, Allah menghinakan orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk jamaah, kalau sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, jangan kita jadi orang yang membenci pewarisnya Nabi Muhammad. Akan bernasib sama. Tapi mereka-mereka yang memang betul-betul jadi pewaris Nabi, jangan sampai kita mendapatkan kehinaan gara-gara membenci para pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Nasibnya akan sama. Kalau mau ceritain banyak, Pak, ya banyak. Jadi intinya, orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat buruk tadi itu akan disia-siakan amalnya. Nggak akan ada yang bisa nolongin dia di dunia, nggak ada yang bisa nolongin di akhirat, apalagi, ya. Baik. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberikan bagian kitab, ay hazzan min ilmi taurati, yakni mereka yang mendapat bahagian ilmu daripada Taurat, wahum, mereka adalah al ulama'u minhum, ulama-ulama dari kalangan Bani Israel. Wahum al ulama, di antara mereka adalah ulama, hum minhum, di antara mereka adalah An-Nu'man bin Amr, Nu'man bin Amr, wal Harith bin Zaid, dan Harith bin Zaid, kama akhrajahu Ibnu Jarir, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam riwayat kitabnya, wa Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas, dan Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abbas. Yud'auna ila kitabillah, mereka diajak berpegang kepada kitab Allah, ay at-Taurat, yakni Taurat, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan perkara di antara mereka, thumma yatawalla fariqum minhum, kemudian sebahagian mereka berpaling, ay yu'ridu ta'ifatun minhum Banu Quraidah wan Nadir min ahli Khaybar anil hukmi, yakni berpaling sekelompok daripada orang-orang Yahudi, diantaranya adalah Bani Quraidah dan Bani Nadir, dan mereka adalah penduduk Khaybar. Dia berpaling daripada hukum Allah yang disebut di dalam kitab mereka, wahum mu'ridun, dan mereka itu berpaling, ya, mereka berpaling daripada kitab Allah, ay mukadzibuna bidzalik, yakni mereka mendustakannya. Nah, pada ayat ini jamaah sekalian, Allah menceritakan ada orang-orang yang dikasih kitab, yang sesungguhnya kitab yang dikuasai oleh mereka itu tujuannya kalau dia mau memutuskan sesuatu, dia pakai kitab itu. Jadi yang menguasai ilmu tentang kitab tersebut disebut dengan ulama, ya. Orang yang menguasai ilmu tentang kitab, dalam hal ini kitab mereka adalah Taurat, itu disebut ulama.
Kalau mereka sudah menguasai kitab tersebut, tujuannya adalah agar mereka itu bisa memutuskan segala perkara dengan hukum yang ada dalam kitab Taurat. Tetapi kata Allah, ada di antara mereka yang tidak mau pakai kitab itu, hukumnya diabaikan, mereka berpaling daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab tafsir ini di jamaah dijelaskan ada satu riwayat, saya bacakan ya. Ruwiya an Ibnu Abbas, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, anna rajulan wa imra'atan minal yahud zanaya fi Khaybar, bahwasannya ada satu orang laki-laki dan perempuan dari kalangan Yahudi, mereka berzina di kampung Khaybar. Khaybar ini ada di Madinah. Wa kana dzawi syaraf, dan keduanya ini orang mulia, orang yang punya pangkat dan kedudukan mulia. Wa kana fi kitabihim ar-rajmu, dan di dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat itu ada hukum tentang rajam bagi pelaku apa? Bagi pelaku zina. Fakarihu rajmuhuma li syarafihima fihim, tapi mereka enggak mau, Pak. Mereka enggak mau untuk merajam keduanya karena memandang kemuliaan, memandang pangkat dan kedudukan mereka. Mereka enggak mau putusin itu. Faraja'u fi amrihima ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka merujuk perkara itu kepada Nabi Muhammad SAW agar diberikan keputusan. Raja'an an yakuna indahu rukhsah fi tarkir rajmi. Mereka berharap supaya Nabi itu memberikan rukhsah, memberikan keringanan sehingga tidak dirajam mereka ini. Harapan mereka seperti itu. Maka datang mereka menjumpai Nabi SAW. Fahakama alaihima birrajmi. Maka malahan Nabi Muhammad SAW memutuskan kepada kedua pelaku zina itu dengan hukuman rajam. Nabi putuskan begitu. Faqala lahun Nu'man, maka berkata bagi Nabi, yaitu Nu'man bin Aufa wa Adi bin Amr, mereka berkata kepada baginda Rasulullah, jarat alaina ya Muhammad laisa alaihima rajmu. Kata mereka, wahai Muhammad, tidak layak bagi mereka itu dikenakan hukum rajam. Kata mereka nih, kata ulamanya, kata ulama yang enggak mau pakai hukum daripada Al-Quran, daripada kitab mereka yaitu Taurat. Mereka keduanya ini enggak layak dapat hukuman rajam. Faqala Rasulullah SAW, maka baginda Rasulullah berkata, baini wa bainakum at-Taurat, di antara saya dan kalian itu ada kitab yang namanya Taurat. Fa inna fiha ar-rajmu, dan di dalam kitab Taurat itu terdapat ayat rajam. Faman a'lamukum bit Taurat, kata Nabi, siapa orang yang paling alim di antara kalian tentang kitab Taurat? Bawa kemari. Faqalu, maka mereka berkata, Abdullah bin Surya al-Fadaki, orang alim di antara kita namanya Abdullah bin Surya al-Fadaki. Fa'tu bihi wa ahdiru at-Taurat, maka didatangkanlah orang ini dan dihadirkan kitab Taurat, dibawa kitab Tauratnya. Faqala lahu, Nabi berkata kepada dia, Iqra, baca. Falamma ata ala ayatir rajmi, ketika sampai pada ayat rajam, wada'a kaffahu 'alaiha, itu telapak tangannya nutupin ayat rajam. Ayat yang isinya tentang rajam ditutup. Kemudian wa qara'a ma ba'daha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membaca ayat setelah ayat rajam itu kepada baginda Rasulullah.
Nabi kan nggak bisa baca Pak ya. Nabi itu nggak bisa baca, namanya ummi ya. Nabi itu ummi. Disangka apa yang mereka lakukan itu Nabi nggak tahu. Ditutup ayat rajamnya, dilengkapin. Nah setelah dilengkapin, kemudian Nabi dikatakan oleh Abdullah bin Salam, faqala ibnu Salam, berkatalah ibnu Salam. Siapa itu? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini juga salah satu ulama dari kalangan ahlul kitab, tapi dia sudah masuk Islam. Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, qad jawaza maudi'aha ya Rasulullah. Dia telah melewati tempatnya ya Rasulullah, yakni tempat ayat rajamnya dilengkapin ya Rasulullah. Farafa'a kaffahu anha, kemudian diangkat telapak tangannya dari ayat rajam itu, diangkat sama Abdullah bin Salam. Thumma qara'a ala Rasulullah wa 'alal yahudani, kemudian dibacakan ayat itu oleh Abdullah bin Salam dan kepada kedua orang Yahudi tadi nih, ulama yang tadi tuh dibacain. Apa bunyi ayatnya? Al-muhsanu wal muhsanatu idza zanaya wa qamat lidzalik wa qamat alaihil bayyinatu rajama. Ayatnya bunyinya, orang yang belum menikah, orang yang sudah menikah baik laki dan perempuan, apabila keduanya berzina dan telah tertegaklah saksi atau bukti atas perbuatan keduanya itu, maka keduanya dirajam. Itu bunyi ayatnya ya. Orang yang sudah nikah muhson ya, zina muhson, kalau ketahuan dan ada saksinya, ada buktinya, maka mereka dirajam. Wa in kanat hubla tatarabbasu hatta tad'a ma fi batniha. Ayat itu lanjutannya begini, kalau yang berzinah itu sedang hamil, maka tunggu sampai melahirkan, baru setelah melahirkan dirajam. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil yahudaini farajama, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kedua orang Yahudi tadi untuk dirajam. Faghadabat al-yahudu lidzalika ghadban syadidan, dan orang Yahudi sangat marah kepada baginda Rasulullah sebab hal itu. Karena apa? Karena orang mulia di antara mereka dikenakan hukum rajam, Pak. Mereka marah sekali. Wan sorofu, dan mereka pun akhirnya berpaling dari baginda Rasulullah. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah bukan, ini lain lagi. Nah, mereka kemudian pergi. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini perangai siapa nih? Ini perangai orang-orang Yahudi, suka memanipulasi hukum. Kalau ada orang mulia di antara mereka bersalah, maka hukum itu coba ditutupi, hukum itu tidak ditegakkan kepada mereka. Tapi kalau hukum itu ataupun yang melakukannya adalah orang yang lemah, maka hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Kalau sikapnya kayak seperti itu, maka itulah contoh perbuatan daripada orang-orang Yahudi. Maka sekarang kita bisa melihat kan sikap-sikap yang menular di kalangan umat Islam, bahkan di kalangan para pejabat pun seperti itu juga. Apabila yang melakukan kesalahan orang-orang besar, maka hukum itu seolah-olah bisa ditawar, Pak. Hukum itu bisa dirubah-rubah ya. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu orang-orang yang bukan pejabat atau tidak punya kedudukan, maka hukum itu ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Nah, ini perangai
yang dianggap oleh Allah mengkhianati kitab suci mereka, baik Taurat ataupun Al-Quran. Nabi nggak pakai Quran waktu itu. Nabi nggak mutusin pakai hukum Al-Quran. Nabi pakai hukum Taurat. Karena hukum dalam Taurat dan Quran itu dalam beberapa aspek hampir sama. Dalam masalah zina itu hukumannya lebih kurang sama. Semua agama samawi itu mengharamkan zina, Pak. Baik itu dalam Injil, dalam Taurat ataupun Quran, semua hukumnya sama. Ya. Maka orang-orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran ataupun kitab mereka, itulah mereka-mereka yang berpaling daripada Al-Quran, dan mereka termasuk orang-orang yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita kontekstualisasikan dengan kehidupan kita sekarang, bagaimana ayat ini kita jadikan sebagai pegangan? Jamaah sekalian, jadilah orang-orang yang berusaha mengamalkan ayat Quran secara sempurna. Walaupun masih belum bisa secara maksimal, paling tidak kita mencoba menjauhkan apa yang jadi larangan, mengerjakan apa yang jadi perintah. Begitu jamaah. Tadi pagi saya kuliah subuh di Bintaro. Temanya memang sengaja saya pilih itu. Temanya adalah fikih muamalah transaksi non syar'i, transaksi non syariah. Ya, kita bahas transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Wah, itu waktu saya terangin itu, Pak, nggak ada yang tidur, Pak. Nggak ada yang tidur padahal subuh. Apalagi saya baca ayatnya, ayat yang serem-serem gitu. Ayat tentang azab. Ya, ayat tentang ancaman bagi pelaku riba, itu saya bacain. Itu nggak ada yang tidur. Yang biasanya tuh ada yang suka ngorok, sambil nyender ngorok, ada tuh. Tapi waktu tadi nggak ada yang ngorok, nggak ada. Saya kenalin soalnya, karena hampir setiap bulan ngisi di sana gitu ya. Saya tahu yang biasa ngorok, saya tahu. Tadi enggak. Waduh. Waktu habis selesai kita makan, ceritanya datang nih orang, bukan satu, ada beberapa orang, 3, ngajak diskusi. Wah, ini enak ini. Jadi mereka seolah nggak marah, nggak, nyampaikannya tuh sopan gitu ya. Tapi mereka mencoba menjelaskan tentang apa yang menurut mereka itu perlu diluruskan dan sebagainya lah. Ini orang-orang besar sebetulnya dulunya kalau sekarang ini Dirut BRI kan Heri Gunadi ya, itu temennya. Jadi artinya orang-orang yang memang punya punya posisi yang strategis, tapi udah pensiun. Jadi diskusilah kita. Nah, ada satu orang lagi nih, dia kepala cabang. Nelayan lagi nih orang. Dia seolah-olah nggak terima gitu ya, nggak terima. Dia menjelaskan, bagi saya itu riba itu Ustaz, nggak ada tuh riba itu. Riba dalam, misalkan dalam perbankan itu kalau sama-sama nguntungin nggak riba gitu. Kata dia nih. Saya pikir dalam hati, dia belajar di mana nih begini. Kalau yang diberikan pinjaman dia dapat manfaat, kemudian banknya dapat manfaat, kan sama-sama untung, enggak, bukan riba itu. Begitu kata dia. Jadi dia ya apologetik lah, artinya dia mencoba membenarkan gitu ya.
Ya, saya jelasin gitu. Saya bilang memang pada prakteknya orang kalau minjem duit itu pasti dia dapat manfaat, karena dia perlu duit itu untuk mungkin modal usaha, dapat manfaat, pasti dapat manfaat. Dan yang minjemin juga kalau dia ngambil manfaat dari pinjamannya itu riba. Kan kata Nabi sudah jelas, kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Saya bilang begitu kan, kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat yang didapat itu namanya riba. Walaupun itu juga menguntungkan bagi yang minjem, tetap riba. Wah, habis itu dia rada-rada diem tuh gitu. Rada-rada diem. Jadi omongannya udah beda lagi. Nah, ini maksud saya kenapa sampaikan cerita seperti ini. Ada juga di kalangan orang-orang, di kalangan kita nih yang sudah tahu hukumnya, tetapi mereka itu berusaha untuk menutupi, bahkan tidak mengamalkannya. Ya, ini berbahaya sekali. Ya, dia tahu itu haram, kemudian dia tidak indahkan, itu berbahaya. Sama seperti orang Yahudi tadi itu. Ya, ketika ada hukum tentang sesuatu hukum dalam kitab mereka, mereka nggak amalin, itu dianggap berpaling daripada kitab mereka itu. Ya, itu perbuatan yang membahayakan sebetulnya. Maka jamaah sekalian, terhadap isi Quran kita harus yakini bahwa ia adalah suatu kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak tanpa bisa ditawar. Ya, tinggal bagaimana kita nih, kita siap atau tidak menerima segala kebenaran yang kita ketahui. Kadang-kadang kalau berkaitan dengan keselesaan hidup, kenyamanan hidup gitu ya, kadang-kadang kita susah untuk meninggalinnya karena kita sudah berada pada comfort zone, sudah berada pada zona nyaman. Berubah kepada keadaan yang baru, kadang-kadang kita merasa kita nggak berani tuh ninggalin sesuatu yang kita rasa ini udah enak. Tetapi itulah pembuktian daripada keimanan, ya, bahwa iman itu perlu perlu ada pembuktian sejauh mana kita ini menyerah diri kepada Allah. Muslim punya ciri, mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Islam itu atau orangnya disebut Muslim adalah orang yang menyerah diri. Menyerah diri artinya apa? Mereka terserah dah, Allah mau suruh apa juga mereka akan ikut. Itu maksud daripada Muslim, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi ini yang kita bisa bahas dalam kesempatan taklim pada malam hari ini. Nanti sambungannya itu nyambung lagi tuh, zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Nanti kita akan sambung minggu yang akan datang. Ada yang mau tanya silahkan kalau ada. Ya, nih senantiasa, always, selalu rajin bertanya. Iya silakan. Karena yang ingin saya tanyakan adalah salah satu dosa besar adalah membunuh manusia, apalagi yang dibunuh adalah menerus ajaran-ajaran Nabi. Sebagaimana kita ketahui di negara kita ini ada prajurit, misalnya. Prajurit, dia sebagai prajurit diangkat sumpah. Salah satu sumpahnya adalah patuh dan taat kepada atasan. Pada suatu saat prajurit dia alih oleh disuruh membunuh oleh atasannya. Bagaimana posisi prajurit ini? Dia berdosa atau dia akan dihukum baru dalam pengadilan? Nanti yang disalahkan tadi seperti Ustaz katakan bahwa yang salah untuk yang bawah gitu. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini membunuh orang Islam ya? Membunuh orang Islam. Biasanya kan pengusaha ini akan membunuh tidak secara langsung, dia melalui bawahannya. Melaksanakan perintah atas. Betul. KM 50 Ustaz. Iya. Sekarang nggak jelas. Iya. Baik.
Bagaimana hukumnya orang membunuh orang lain yang muslim? Wah, itu bahaya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, kekal berada selamanya. Kan hampir sama orang kafir jadinya tuh, ya kan? Tuh bahayanya. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepada dia. Wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menjanjikan azab yang dahsyat kepada dia. Ini balasan orang yang membunuh orang muslim atau mukmin yang lainnya. Bagaimana kalau yang bunuh ini ngikutin perintah atasan? Dia adalah anggota, misalkan ya. Anggota kan dia tertakluk dengan janji setia. Bosnya nyuruh bunuh, ya, bosnya nyuruh bunuh, yang bunuh dia eksekutornya. Dosa nggak tuh? Sama. Walaupun disuruh, dia juga dapat dosa yang sama. Yang nyuruh kan dia nggak bunuh, dia nyuruh doang. Sama nggak tuh? Sama. Orang yang merancang atau merencanakan pembunuhan, maka yang membunuh atau yang merencanakannya sama, dapat hukuman yang sama. Begitu jamaah. Makanya kalau kita jadi anggota TNI ataupun polisi atau apa saja, harus jadi orang yang punya prinsip. Kalau itu bertentangan dengan hukum Islam, kalahkan ketaatan kepada yang lain. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak layak, tidak patut kita mematuhi makhluk yang lain dalam bermaksiat kepada Allah, hatta dia atasan kita. Kalau hukum itu bertentangan dengan hukum Allah, tinggalin. Hatta orang tua kita yang nyuruh, misalkan orang tua kita nyuruh kita nyembah berhala, jangan diikutin walaupun orang tua. Orang tua kita nyuruh bunuh siapa? Bunuh saudaranya, jangan diikutin walaupun dia orang tua, karena itu bertentangan dengan hukum Allah. Maka siapa yang lebih tinggi, Allah atau orang tua kita? Orang Allah tentunya. Bos atau Allah? Maka Allah lebih tinggi tentunya. Maka begitu ya, jangan sembarangan kita ngikutin sesuatu yang memang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.